warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem ekskresi ikan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu yang pertama Ika Ayu Wardani, kedua Salsabila Ramadhani, ketiga Eni Fatmawati, dan yang terakhir Saiful Rizal, saya sendiri. Untuk rangkaian materi, yang pertama yaitu ada pengertian ekskresi, yang kedua tujuan dan alat ekskresi pada ikan, yang ketiga mekanisme sistem ekskresi pada ikan air tawar, dan yang keempat studi kasus pada ikan patin. Untuk selanjutnya, yang pertama pengertian. Untuk pengertian yaitu ekskresi adalah proses pengeluaran bahan-bahan yang tidak berguna yang merupakan sisa metabolisme atau bahan yang berlebihan dalam tubuh. Berbeda dengan sekresi, yaitu proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh. Sistem ekskresi merupakan sistem pembuangan proses metabolisme tubuh atau berupa gas, cairan, dan padatan melalui kulit, ginjal, dan saluran pencernaan. Organ dalam sistem ekskresi meliputi kulit, saluran pencernaan, dan ginjal. Selanjutnya, ginjal berfungsi antara lain yaitu menyaring sisa-sisa proses metabolisme untuk dibuang zat-zat yang diperlukan tubuh, diedarkan lagi melalui darah. Yang kedua, mengatur kekentalan urin yang dibuang untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh. Kemudian ada tipe ginjal, yaitu ada prenefros dan mesonefros. Pronefros yaitu ginjal primitif. Pada ginjal ini tubulus bagian anterior tidak ada. Beberapa tubulus bagian tengah berhubungan dengan testis delta. Terdapat konsentrasi dan penglipat gandaan tubulus di bagian posterior. Sedangkan mesonefros yaitu ginjal bertipe mesoneros berfungsi hampir sama dengan ginjal prenefros. Perbedaan prinsipnya adalah berkaitan dengan sistem peredaran darah, tingkat kompleksitas, dan pada efisiensi kerja ginjal. Kondisi nefron ginjal yang parah menyebabkan gagal ginjal. Kerusakan 70% nefron ginjal akan kehilangan fungsi sebagai organ filtrasi. Kerusakan salah satu organ ginjal menyebabkan keseimbangan volume cairan tubuh ikan terganggu. Jika ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik, maka tubuh akan kelebihan beban racun. Berdasarkan jenis pembuangan nitrogen hasil ekskresi diklasifikasikan menjadi 1. Ammonitelik merupakan organisme yang mengeluarkan amonia. Contohnya spon, askaris, cacing hati, udang, ikan bertulang, dan buaya. Yang kedua, oreotelik, yaitu organisme yang mengeluarkan urea. Contoh cacing tanah, amalia, kecuali manusia dan kura-kura. Yang ketiga yaitu urikotelik, yaitu organisme yang mengeluarkan asam urat. Contohnya serangga, krustasea, reptil, dan burung. Dan yang terakhir, aminokelik adalah organisme yang mengeluarkan asam amino. Contohnya moluska dan echinodermata. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang pokok bahasan kedua, tujuan dan alat ekskresi pada ikan. Sistem ekskresi bertujuan untuk, yang pertama, mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh atau osmoregulasi. Maksud dari mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh di sini, yaitu pada ikan air tawar, jika banyak air yang masuk, maka garam dalam tubuh ikan dapat ikut terbawa keluar dan mengakibatkan ikan kekurangan garam. Apabila pada ikan air laut, ikan mengandung lebih banyak garam daripada ikan air tawar, sehingga ikan air laut harus mengatur konsentrasi garam yang lebih ekstrim dalam tubuhnya.
Tujuan yang kedua yaitu mengeliminasi zat sisa buangan nitrogen hasil dari metabolisme protein. Dan yang ketiga yaitu homeostasis atau keseimbangan. Keseimbangan di sini maksudnya yaitu proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan ikan untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal. Next. Hewan jika dilihat dari kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan salinitas lingkungan eksternalnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, osmokonformer, di mana organisme yang memiliki osmolaritas internal yang sama dengan lingkungannya, sehingga tidak ada tendensi untuk memperoleh atau kehilangan air, maka osmokonformer memiliki osmolaritas yang cenderung konstan. Contohnya marine invertebrate. Yang kedua yaitu osmoregulator, organisme yang menjaga osmolaritasnya secara aktif, contohnya bonifish dan mamalia. Next. Selanjutnya yaitu alat ekskresi pada ikan. Ikan itu yang pertama memiliki insang. Insang ini akan bersifat permeabel terhadap air dan garam, aktif mengeluarkan karbon dioksida dan air. Yang kedua yaitu kulit. Kulit mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan gerak di dalam air. Dan yang terakhir itu ada ginjal, yang pasti untuk mengeluarkan urin. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Mekanisme sistem ekskresi pada ikan air tawar. Mekanisme sistem ekskresi pada ikan yang hidup di air tawar yaitu 1. Ikan tidak banyak minum. 2. Aktif menyerap ion organik melalui insang. 3. Mengeluarkan urin yang encer dalam jumlah yang besar. Ikan air tawar memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Akibat kondisi tersebut, air di lingkungannya cenderung masuk ke dalam tubuh ikan secara osmosis dan garam keluar tubuh melalui proses difusi. Untuk menjaga kestabilan kadar garam tubuh, ikan akan mengeluarkan kelebihan air melalui ginjalnya. Ginjal ini mempunyai glomeruli dalam jumlah banyak dengan diameter yang besar. Berdasarkan jenis pembuangan nitrogen hasil ekskresi diklasifikasikan menjadi 1. Amonetelik merupakan organisme yang mengeluarkan amonia, contohnya spons, askaris, cacing hati, udang, ikan bertulang, dan buaya. 2. Ureotolik, yaitu organisme yang mengeluarkan urea, contohnya cacing tanah, amalia, kecuali manusia, dan kura-kura. 3. Urikotelik, yaitu organisme yang mengeluarkan asam urat, contohnya serangga, krustasea, reptil, dan burung. 4. Aminokelik adalah organisme yang mengeluarkan asam amino, contohnya moluska dan echinodermata. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai studi kasus pada ikan patin Pangasionodon hippopotamus. Studi kasus tentang histopologi hati dan ginjal ikan patin Pangasionodon hippopotamus yang diinjeksi oleh bakteri Aeromonas hydrophila. Penyakit ikan adalah suatu bentuk abnormalitas dalam suatu atau fungsinya yang disebabkan oleh organisme hidup melalui tanda-tanda yang spesifik. Sedangkan menurut Sutherland dan Afrianto 1992, penyakit ikan merupakan salah satu kendala dalam usaha budidaya. Secara ekonomis, masalah penyakit dapat merugikan usaha budidaya karena dapat menurunkan produksi dan kualitas ikan, bahkan dapat menyebabkan kematian massal atau kegagalan produksi. Pantologi merupakan studi tentang penyakit, mencakup fungsional dan perubahan morfologi serta reaksi yang berkembang pada organisme akibat adanya infeksi patogen. Menurut Plum 1994, pemeriksaan histopatologi pada ikan dapat memberikan perubahan jaringan yang terinfeksi patogen dan untuk mendeteksi adanya komponen. Unit ginjal yang digunakan sebagai organ ekskresi adalah nefron. Pada penelitian ini, hasil pengamatan histopatologi pada ginjal ikan patin, kerusakan yang ditemukan berupa intrasi sel radang
degenerasi, dan nekrosit. Hasil analisis menunjukkan kerusakan berkisar pada multivokal untuk mendeteksi hingga difusi, untuk intrasi, sel radang, dan nekrosit. Hal ini diduga terjadi karena infeksi dari bakteri A. hidrophila yang masuk ke dalam darah dan mudah mencapai organ-organ penting pada ikan setelah ginjal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.